Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih bersama kami dari channel Teman Belajar. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konten dari alas santri. Badal pengganti itu ada 4, yaitu badal kul min kul, badal ba'du min kul, badal istimal, dan juga badal golet. Jadi di sini sangat kreatif sekali ya. Badal merupakan isim yang mengikuti isim sebelumnya tanpa adanya penghubung atau lantaran huruf. Dan badal merupakan yang dimaksud dari isim tersebut. Contoh, Ja'a Zaidun ahuka. Ja'a wis teka Zaidun sapa Zaid, ahuka rupane dulur lanang sira. Di sini maksud dari lafal Zaid itu adalah akhuka. Saudaramu telah datang, yaitu Zaid. Nah, saudaramu ini merupakan kata ganti dari Zaid. Perlu kita memahami bahwa badal merupakan sebagai pengganti dari mubdal minhu atau yang diganti. Di sini yang menjadi badal yaitu akhuka, yang menjadi mubdal minhu atau yang diganti adalah Zaidun. Oke, pada pembahasan kali ini kita membahas pembagian badal yang ada 4. Kita membahas yang pertama dulu, yaitu badal kul min kul, hakikatnya yang diganti. Jadi badal ini menggantikan secara keseluruhan dari mubdal minhu atau yang diganti. Secara artinya semua dari semua. Contohnya, Ja'ani Zaitun habibi. Ja'a wis teka ni engson Zaitun sapa Zaid habibi rupane kekasihku. Artinya Zaid kekasihku telah datang padaku. Nah, di sini itu hebatnya tim dari alas santri, mereka kreatif mencari contoh yang mana itu menjadi sasaran dari anak-anak muda. Pasti ketika anak muda diberikan contoh seperti ini, cepat paham, minimal cepat ingatnya itu lama sekali. Karena apa? Yang dijadikan contoh itu suatu kisah percintaan. Zaid kekasihku telah datang. Wingi pembahasannya apa sih? Oh, pembahasannya badal. Badal itu apa? Kemudian ada mubdal minhu. Badal itu yang mengganti, mubdal minhu yaitu yang diganti. Bisa juga kita ganti kata Zaid dengan kata Umar, dengan kata Ahmad, dengan kata Muhammad. Tetapi ketika mubdal minhunya mu'annas, badalnya juga harus mu'annas. Semisal kok Zaid itu berupa nama seorang wanita, berarti kata habibi diganti dengan habibati. Untuk yang kedua, yaitu badal yang kedua ba'du mingkul, badal bagian dari mubdal minhu. Contohnya, a'taitani al-mahabbata ba'daha. A'taita wis aweh sapa sira ni engson al-mahabbata ing cinta ba'daha rupane sebagiane mahabbah atau cinta. Artinya kau memberiku cinta setengahnya saja. Nah, jadi ini juga pasti secara realita contoh itu dirasakan oleh para remaja, sehingga ini juga akan memberikan ingatan yang kuat ketika kita diberikan contoh seperti ini. Kita bahas secara nahwunya. Di sini al-mahabbata itu merupakan mubdal minhu, badalnya ba'doha. Secara teori tadi kan badal bagian dari mubdal minhu. Di sini juga badalnya sebagian, mubdal minhunya cinta. Dia hanya diberi setengahnya saja. Maka di sini cocok ketika disebut dengan badal
ba'du minkul, karena cinta yang diberikan itu tidak semuanya tetapi hanya sebagian saja. Kadang ini menjadi sebuah sindiran bagi seseorang yang sudah memiliki kekasih tetapi dia itu masih memiliki simpanan yang lain atau memiliki perasaan atau rasa suka kepada selain pacarnya itu. Oke, kita lanjut badal yang ketiga, yaitu badal istimal, artinya mengandung. Badal yang mubdal minhunya boleh tidak membutuhkan atau semugih dalam bahasa Jawanya dari badal tersebut. Jadi di sini istimal artinya kan mengandung bukan hamil tetapi mengandung dari mubdal minhu tersebut, tetapi kandungannya itu enggak jelas berapa persen. Kalau badal ba'du minkul itu kan sebagian dari mubdal minhunya, ba'du minkul sebagian dari semuanya. Kalau istimal itu badalnya memiliki suatu kandungan tertentu dari mubdal minhunya. Di sini contohnya a'jabani zaitun i'tina'uhu ilayya. A'jaba wis gawakake, sudah membuat kagum ni engson zaitun sapa Zaid. I'tina'uhu apa perhatiane Zaid ilayya maring ingsun, artinya Zaid perhatiannya padaku membuatku kagum. Nah, di sini sangat keren sekali contohnya ya. Zaid perhatiannya padaku membuatku kagum. Nah, di sini yang menjadi mubdal minhu adalah zaitun. Yang menjadi badalnya adalah i'tina'uhu. I'tina'uhu di sini merupakan suatu kandungan dari Zaid, tetapi berapa persennya kita nggak tahu, sehingga disebut dengan badal istimal. Dalam bahasa Indonesianya, kita mendapatkan perhatian dari si A, kita mendapatkan perhatian dari Zaid. Perhatiannya itu berapa persen? Apakah 50%, apakah 70%, ataukah hanya 10%? Itu kan nggak jelas. Sehingga di sini disebut dengan badal istimal karena nggak jelas bagiannya itu berapa persen. Berbeda dengan badal ba'du minkul yang lebih jelas berapa bagian dari mubdal minhu, badal berapa bagian dari mubdal minhu tersebut. Untuk badal yang keempat yaitu badal idrob, dalam bahasa Jawanya itu nusuli gunem, yaitu badal yang memiliki fungsi meralat mubdal minhu. Jadi mubdal minhunya itu diralat. Contohnya uhibbu zaidan akhahu. Uhibbu seneng sapa ingsun zaidan ing Zaid, akhahu rupane dulur lanange Zaid. Saya suka Zaid, saudaranya. Nah, di sini secara teori nahwu yang dimaksud oleh mutakalim atau orang yang berbicara itu saudaranya Zaid. Walaupun di sini di depannya ditulis Zaidan dulu kemudian akhahu, tetapi secara maksud di dalam yang diinginkan oleh mutakalim, yang disukai dirinya itu saudaranya Zaid, bukan Zaid. Nah, jadi ini merupakan meralat mubdal minhu yang awalnya itu katanya dia suka Zaid, kemudian diralat jadinya yang dia suka itu adalah saudaranya. Kalau kita melihat dari segi bahasa, segi contoh, ini ibarat Zaid itu punya kembaran atau punya kakak atau punya adik, kemudian usianya itu tidak terpaut jauh. Ada seseorang melihatnya, dikira Zaid, ternyata saudaranya. Seperti ketika kita melihat ada segerombolan teman, kita kira itu namanya Umar, ternyata namanya Ahmad.
Syukron jazilan, terima kasih telah menonton channel ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.